Hai semuanya, aku Aurora Berliana dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menghimbau kepada kita semua tentang tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Seringkali kita mendengar bahwa perceraian itu disebabkan karena perselingkuhan juga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tapi ternyata penyebab perceraian gak sebatas itu aja loh. Sebesar 24% dari kasus perceraian yang ada di Indonesia itu disebabkan karena masalah keuangan. Nah, masalah keuangan itu meliputi perbedaan penghasilan dan juga perbedaan gaya hidup yang akan aku bahas lengkapnya di video ini. Jadi, simak selanjutnya video ini ya. Pertama, perbedaan penghasilan. Dulunya, kaum wanita dituntut untuk merapikan rumah, memasak, menjadi mesin produksi anak, dan jarang sekali ditemukan wanita yang berpendidikan tinggi serta memiliki pekerjaan yang layak. Tetapi semenjak adanya emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh pahlawan kita yaitu R.A. Kartini, sekarang sudah banyak banget kita temuin wanita-wanita karir dengan pendidikan dan pekerjaan yang tinggi, sehingga penghasilan mereka juga cukup besar loh, bahkan bisa menyaingi pasangan mereka sendiri. Nah, seorang pria dan wanita yang telah menikah tentunya harus bisa mengelola penghasilan mereka dengan baik, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa ego seorang pria itu sangatlah tinggi. Apabila dia merasa ada pihak yang ingin menyainginya, sekalipun itu istrinya sendiri, dia akan merasa tidak dihargai martabatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang tugasnya mencari nafkah. Kalau kita punya pasangan, baik suami atau istri, yang iri dengan penghasilan kita, itu bisa memicu perdebatan dalam rumah tangga. Kalau terus-terusan berdebat dan gak bisa menyelesaikan masalahnya dengan bijak, maka jalan terakhir yang akan mereka tempuh adalah perceraian, dan ujung-ujungnya malah akan menambah angka perceraian di Indonesia. Sebenarnya, penghasilan tersebut bisa kita lihat dari segi positif. Yang pertama, penghasilan pasangan kita yang lebih tinggi bisa kita jadikan sebagai motivasi supaya kita bisa bekerja lebih giat lagi, sehingga nggak ada lagi tuh rasa insecure. Dan yang kedua, penghasilan pasangan kita itu bisa membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga kita yang sekarang semua harga itu serba mahal. Jadi, cobalah untuk mensyukuri dan melihat segala sesuatunya dari segi yang positif. Yang kedua, perbedaan gaya hidup. Gaya hidup setiap orang antara sebelum dan sesudah menikah tentunya akan jauh berbeda. Adalah yang boros, yang serba mewah dan mahal, ada juga yang hemat dan serba sederhana. Untuk menyatukannya tentu membutuhkan proses. Tapi, kalau sudah disatukan dalam ikatan pernikahan, mereka harus mampu menekan ego masing-masing dan menciptakan gaya hidup yang baru demi kelangsungan rumah tangga mereka. Pasangan suami istri tidak bisa lagi berjalan dengan gaya hidupnya masing-masing. Mereka harus bisa menciptakan gaya hidup yang baik dan benar. Dan gaya hidup yang baik dan benar adalah gaya hidup yang mementingkan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Buat apa hidup mewah kalau kebutuhan pokok ini tidak bisa terpenuhi? Jadi, ciptakanlah gaya hidup rumah tanggamu demi kesejahteraan keluargamu. Untuk keluarga-keluarga di Indonesia, aku punya beberapa solusi untuk mengatasi masalah keuangan. Yang pertama, mengadakan tabungan rutin dan investasi. Penghasilan yang kalian peroleh bisa kalian tabung secara rutin. Bisa setiap hari, seminggu sekali, ataupun sebulan sekali. Dan nominalnya bisa menyesuaikan dengan pengeluaran kalian setiap harinya. Asalkan dilakukan secara rutin, maka hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Harta kalian juga bisa kalian investasikan, sehingga di masa mendatang hasil akan berlipat ganda dan mampu untuk memenuhi kebutuhan kalian yang semakin bertambah. Yang kedua, menentukan skala prioritas kebutuhan. Kalian bisa menentukan kebutuhan mana yang paling utama untuk dipenuhi. Nantinya setelah semua terpenuhi dan masih ada sisa budget, bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu hal sebagai bentuk apresiasi atas kerja kalian selama ini. Yang ketiga, memilih gaya hidup baru yang sederhana. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa setiap keluarga harus mampu memiliki gaya hidup yang baru yang sesuai dengan kondisi ekonominya masing-masing. Yang terakhir atau yang keempat, mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Terdengar sepele, namun nyatanya hal inilah yang paling banyak mengalami kesalahan, sehingga seringkali pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jadi, solusinya adalah catatlah semua pemasukan dan pengeluaran, sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat konsumsi kita dalam periode waktu tertentu. Sekianlah himbauan yang bisa aku sampaikan terkait pentingnya mengatasi kondisi keuangan guna mengurangi angka perceraian di Indonesia. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi aku yang mengingatkan kepada anak-anak muda di luar sana, mulailah dari sekarang untuk mengatur kondisi keuangan dan tabunganmu, sehingga di masa mendatang,
Masalah keuangan bukan lagi alasan untuk kalian mengakhiri hubungan kalian. Dan juga untuk para keluarga-keluarga di luar sana yang sedang mengalami masalah keuangan, solusinya adalah diatur keuangannya, bukan disudahi hubungannya. Sekian dari aku, bye!